Islam Unisnu Jepara dengan NIM 1911-3638. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 kaidah dasar fikih asasiyah dan fikih muamalah. It's just one of them days, yeah, where the sun falls, no one calls, no. 5 kaidah fikih. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada tujuannya. Dasar kaidah dari Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahul ladaina hunafa wa yuqimus sholata wa ya'tuz zakata wa dzalika dinul qayyamati, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maksud kaidah pertama ini ialah bahwa tujuan atau niat dari amal perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Dapat disimpulkan bahwa setiap urusan tergantung pada tujuan atau niat orang tersebut dalam melakukannya. Jika niat karena Allah atau untuk ibadah, maka akan memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya, jika melakukannya atas dasar riya dan tidak mempunyai niat, maka tidak mendapatkan suatu pahala tersebut. Dan demikian pula ketika seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan tanpa nilai, tanpa niat, terutama dalam masalah ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Contoh penerapan kaidah pertama ini seperti apabila terdapat seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia diperbolehkan karena darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional itu dengan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya tidak sah atau haram. Kaidah yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dasar kaidah dari Al-Quran, surat Yunus ayat 36. Wa ma yatabi'u aktarahum illa danan anandana layukni minal haqqa syai'an innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan ini tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ia kerjakan. Maksud kaidah yang kedua ini ialah ketika seseorang memperbuat sesuatu atau beramal harus dilakukan berdasarkan keyakinan. Tidak apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Penerapan kaidah kedua ini seperti ketika seseorang memakan makanan yang bukan haknya. Ia mengatakan pemiliknya telah mengizinkan, padahal pemilik makanan tersebut tidak mengizinkannya. Dapat ditarik kesimpulan yang dibenarkan ialah pemilik makanan tersebut. Sebab menurut hukum pokok makanan orang lain itu tidak boleh dimakan karena tidak haknya. Kaidah yang ketiga, al-musaqqah tajlibu tayasira, yang artinya kesulitan menyebabkan kemudahan. Dasar kaidah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Maksud kaidah ketiga ini ialah bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang sifatnya lemah. Penerapan kaidah ketiga seperti pergantian harta wakaf. Prinsip umum dari harta wakaf adalah tidak dapat dihadiahkan, dijual maupun diganti. Namun, dalam kasus jika harta wakaf telah kehilangan manfaatnya dan bahkan menyusahkan penerima wakaf karena harta itu tidak memiliki sumber ekonomi untuk merevitalisasi atau merehabilitasinya. Hal ini diperbolehkan penjualan harta wakaf itu senilai harga pasar dan membeli lahan bernilai untuk tujuan wakaf. Seperti itu. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal, artinya kemudaratan dihilangkan. Dasar kaidah surat Al-Baqarah ayat 60. Wala ta'safil ardi mufsidina, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maksud kaidah yang keempat ini ialah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya yang bisa disebut dengan doror. Penerapannya seperti jika seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena pergantian uang atau yang lainnya. Jadi orang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut, yaitu pada hari akhir berlakunya uang pinjaman tersebut. Kaidah yang kelima, terakhir, al-adatu muhakama, yang artinya adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Dasar kaidah surat Al-Nisa ayat 19. Wa asiruhunna bil ma'rufi, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Maksudnya ialah kaidah kelima ini tentang adat dan kebiasaan. Dengan arti, adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Sedangkan urf ialah suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Penerapan pada kaidah ini seperti bank berhak dalam akad murabahah menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang, penambahannya pada harga seperti biaya penyimpanan atau gudang, memelihara atau menjaga, mengangkut, dan lain-lain. It's just one of them days. 5. Kaidah muamalah. Kaidah pertama, al-aslu fil muamalati libahati illa an yadulla dalilu ala tahrimu. Pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 29. Waladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Maksudnya, setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Penerapannya, para ulama melarang jual beli dengan cara pembeli mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka tiba di pasar. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah ketiga, al-aslu fifsati al-aridatil adimu. Artinya pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Dalil kaidah Al-Quran surat Yunus ayat 36 yang bunyinya wa ma yattabi'u aksuruhum illa dana inna dana la yughni minal haqqa syai'a inna waha alaimun yafalun.
Contoh penerapannya, apabila pelaku mudhorobah mengatakan saya tidak untung, sedangkan orang pemilik modal menetapkan keuntungan itu, maka perkataan pelaku mudhorobah yang dianggap dibenarkan, karena asalnya pelaku mudhorobah itu tidak untung. Selanjutnya, kaidah 5. Al-ridha bisyai ridha bima yatawalaku minhu, yang artinya keridoan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Dalil Al-Quran, surat Al-Nisa ayat 29, antara tin mankum, artinya dengan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya ialah dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan kezaliman yang merugikan salah satu pihak. Penerapannya seperti apabila seseorang yang telah ridho membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya kecuali harus menerimanya. Selanjutnya, kaidah 10. La yatimut tabaru'u bil qabdi. Tidaklah sempurna akad tabaru kecuali setelah diserahkan, sebelum diminta sudah diberi. Dasar kaidahnya, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud dari kaidah ini ialah tabaruk berasal dari kata tabaro, ya tabarau, tabaruan, artinya sumbangan hibah, dana kebijakan atau derma, atau kata lainnya sedekah, hadiah, atau wakaf. Selanjutnya, tabaruk sendiri memiliki arti pemberian keridhaan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Tabaruk dilakukan untuk memberikan bantuan seperti kepada seseorang yang membutuhkan, yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Contoh penerapannya ialah seseorang berakad berderma kepada sebuah masjid, namun belum sempurna karena tidak disertai penyerahan objeknya. Kaidah yang terakhir, kaidah ke-24. Kullu qardin jara nafan afu rabbaharau. Artinya, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Dasar kaidah Al-Qur'annya, Al-Quran surat Ali Imran ayat 130, arti yang bunyinya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu rabba'at afamud afatan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Maksud kaidah ke-24 ini ialah bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba. Penerapannya, apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang yang dipinjam. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah ucapan maupun perkataan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.